Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Hafid dengan NIM 21416255201121 ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Advis, analisis visualisasi data, sorting and duplicates. Ini tugas pertemuan 7 ataupun UTS, sorting and duplicate. Tugas pertemuan 7. Ini materi apa? Soal-soal yang harus saya kerjakan. Lanjut ke isi materinya. Metode sort files adalah metode dalam pustaka Pandas yang digunakan untuk mengurutkan data frame berdasarkan nilai dari satu atau lebih kolom. Ya. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang parameter-parameter yang bisa digunakan dalam metode ini. By nama atau daftar nama untuk diurutkan. Jika akses adalah 0 atau indeks, maka B dapat berisi level indeks dan atau label kolom. Kemudian axis, sumbu yang diurutkan nilai defaultnya adalah 0. Ascending, ya, urutan pengurutan jika true pengurutan dilakukan secara ascending menaik, jika false pengurutan dilakukan secara descending menurun. Nilai defaultnya adalah true. Ya. In place, jika true operasi akan dilakukan di tempat pada data frame asli. Jika false, metode ini akan mengembalikan data frame baru. Nilai defaultnya adalah false. Hint, algoritma pengurutan yang digunakan pilihan yang tersedia adalah quicksort, merge sort, snapshot, dan stable. Nilai defaultnya adalah quicksort. Kemudian ada no position. Penempatan nilai none dalam pengurutan. Jika first none akan ditempatkan di awal, jika less none akan ditempatkan di akhir. Nilai defaultnya adalah less. Ignore index. Kemudian ignore index, jika true index ini akan dibagikan dan diganti dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Nilai defaultnya adalah false. Oke, kuncinya fungsi yang ditetapkan pada nilai sebelum pengurutan. Nah, ini adalah implementasinya, prakteknya seperti ini. Mengurutkan berdasarkan bulan dan tahun. Nah, kemudian ada metode duplikat, ya. Adalah metode dalam pustaka Pandas yang digunakan untuk mengidentifikasi baris yang memiliki data yang sama dengan baris lainnya. Dalam data frame, metode ini mengembalikan series Boolean, di mana true menunjukkan bahwa baris tersebut duplikat. Seperti ini ya, data duplikat. Kemudian ada parameter subset, biasanya digunakan dalam beberapa metode di pustaka Pandas seperti duplicated dan drop duplicate. Parameter ini digunakan untuk menentukan kolom mana yang akan diperiksa. Misalnya, dalam metode duplicate, jika Anda memberikan daftar nama kolom ke parameter subset, ya, metode tersebut akan memeriksa barisan yang memiliki nilai yang sama di kolom-kolom tersebut, bukan di seluruh data frame ya. Nah, ini tadi adalah mencari data duplikat hanya pada kolom tahun dan bulan duplikat, seperti ini contohnya. Kemudian ada parameter keep, digunakan dalam beberapa metode di pustaka Pandas seperti duplikat, drop duplicate, dan lainnya. Parameter ini menentukan bagaimana cara menandai data duplikat. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang nilai-nilai yang bisa diberikan ke parameter keep. Ya, ada first, menandai semua data duplikat sebagai true kecuali untuk kemunculan pertama. Ini adalah nilai di default. Kemudian ada less, menandai semua data duplikat sebagai true kecuali untuk kemunculan terakhir. Kemudian ada false, menandai semua data duplikat sebagai true. Nah, ini contohnya. Mencari data duplikat dan menandai semua duplikat kecuali yang pertama. Ya. Ada mencari data duplikat dan menandai semua duplikat kecuali yang terakhir. Kemudian mencari data duplikat dan menandai semua duplikat. Ini sebuah hasil perinian. Nah, ini ada data duplikat keep ya, first ya. Seperti ini, yang ini data duplikat less, yang ini data duplikat keep atau sama dengan false. Kemudian metode drop duplikat adalah metode dalam pustaka Pandas yang digunakan untuk menghapus baris
yang memiliki data yang sama dengan baris lainnya dalam data frame. Metode ini mengembalikan data frame baru dengan baris duplikat yang telah dihapus. Ini menghapus baris yang memiliki data yang sama. Drop duplicate. NaN adalah singkatan dari not a number, yang berarti bukan angka. Ini adalah tipe data numerik yang digunakan untuk mewakili nilai yang tidak ditentukan atau tidak terwakili, terutama dalam aritmatika titik mengambang, dan biasanya muncul sebagai hasil operasi matematika yang tidak valid atau tidak terdefinisi. Misalnya pembagian 0 dengan 0 atau akar kuadrat dari bilangan negatif akan menghasilkan NaN. NaN juga dapat digunakan untuk mewakili nilai yang hilang dalam perhitungan. Ada dua jenis NaN, yaitu quiet NaN dan signaling NaN. Quiet NaN digunakan untuk menunjukkan kesalahan yang dihasilkan dari operasi atau nilai yang tidak valid. Sementara itu, signaling NaN dapat mendukung fitur-fitur canggih seperti mencampur perhitungan numerik dan simbolis atau ekstensi lainnya. Nah, ya, terdapat dua cara mengatasi nilai NaN, yaitu yang pertama dengan menghapus baris atau kolom. Yang kedua mengisi nilai NaN dengan nilai lainnya. Nah, ini prakteknya ya. Mengisi nilai NaN pada kolom temperatur dengan rata-rata kolom tersebut. Ya, coret hujan file seperti ini. Kemudian ada menghapus baris dengan nilai NaN, menghapus kolom dengan nilai NaN. Itu. Kalau yang atas ini baris, yang bawahnya itu adalah kolom dengan nilai NaN juga. Oke, thank you, terima kasih. Itu sedikit penjelasan untuk tugas UTS atau pertemuan ke-7 dari saya, Muhammad Ridwan Hafid, dengan NIM-nya 21416255201121 IF21S. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.